Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang dan selamat bergabung di acara komunitas Kanema Berbagi yang merupakan serangkaian kegiatan Pekan Perubahan dari Akar Rumput yang digagas dari GSM Sekolah Masa Depan SMK Tingkat Nasional. Perkenalkan, saya Desi Anjasari sebagai pembawa acara pada hari ini. Yang terhormat narasumber pada hari ini dari Kepala SMK Negeri 5 Denpasar. Yang kami hormati moderator yang akan memandu jalannya acara diskusi webinar pada siang hari ini, serta yang kami banggakan Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia dan telah bergabung di acara webinar siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berjumpa secara daring dalam keadaan sehat. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa, dan akan dilanjutkan dengan moderator, pemaparan materi oleh narasumber, diskusi, dan penutup. Baiklah, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kegiatan webinar dimulai, kita melakukan doa terlebih dahulu agar jalannya acara pada hari ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu yang bergabung. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu guru hebat, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator, yang dimana moderator ini merupakan guru produktif dari seni pertunjukan, yaitu Bapak Ana Agung Ketut, Lurah Astana SSN MPD. Kepada Bapak Agung disilahkan. Sebelum mulai, izinkan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga apa yang akan kita laksanakan di siang hari ini mendapatkan yang terbaik untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah seluruh Indonesia yang bisa bergabung pada kegiatan GSM Berbagi pada siang hari ini.
Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang sudah masuk bergabung. Dan juga tidak lupa saya hormati GSM seluruh Indonesia. Salam hebat GSM. Ya, sebelum kita mulai, ya, supaya tidak izinkan kami selaku moderator, dalam moderator ini kebetulan kami juga guru seni pertunjukan di SMK 5 Denpasar. Kami punya moto Bapak Ibu, jadi moto yang meningkatkan motivasi kami di SMK 5 Denpasar. Kami yang pertama dalam setiap beraktivitas kegiatan selalu mengucapkan semangat pagi, siap berprestasi. Jadi apa kabar? Sehat luar biasa. Siapa kita? Skanema Jaya Jaya Jaya. Demikian sedikit memberikan ilustrasi promosi sedikit ini kebaikan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi apa yang menjadi kebijakan dan kebaikan kita bersama bahwa komunitas GSM ini adalah untuk berbagi berbagai kegiatan yang memberikan motivasi pembelajaran yang bisa menuntun dan menopang untuk peningkatan prestasi. Dalam hal ini sudah ada narasumber di sebelah saya ini dan tidak asing lagi, dan kita sering juga melaksanakan kegiatan webinar Imade Budastika SPD MPD. Beliau adalah Kepala SMK 5 Denpasar. Jadi sedikit profilnya saya izinkan menyampaikan. Beliau sudah muda, kuat, tapi sedikit berumur, ya, tapi masih berjiwa muda, 57 tahun. Di bulan Juli ini sudah hampir dari 58, ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Pendidikan beliau adalah tamatan D3 IKIP Bandung tahun 1984 sampai 1987. Kemudian mengambil sarjana pendidikan sampai tahun 2005 dan menjadi kepala sekolah di SMK 5 Denpasar tahun 2018 sampai sekarang. Ini merupakan profil beliau yang bisa jadikan perkenalan awal sebagai moderator saya kepada narasumber. Ide beliau adalah bagaimana kok bisa pentas ya 1000 panggung. Padahal pentas ini kok kan satu panggungnya, kenapa harus 1000? Jadi saya juga berpikir kenapa ya kok bisa 1000 panggung, apakah 1000 panggungnya kita bawa menjadi 1000? Seperti Hanoman membawa gunung Himalaya untuk mengobati Laksamana yang sakit, ya saya juga belum memahami ide-ide beliau seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti apa yang menjadi masukan ide beliau itu bisa kita jadikan sebagai cerminan motivasi untuk peningkatan, khususnya di sini pertunjukan ya, untuk meningkatkan motivasi di bidang pembelajaran itu. Silakan Bapak Made Budastika, bagaimana sih konsep 1000 panggung ini? Mudah-mudahan bisa diberikan kepada komunitas kita, pada sekolah seluruh Indonesia dan guru-guru hebat kita untuk GSM ini. Silakan Pak Buda, kita berikan motivasinya terhadap program Pak Buda, konsep Pak Buda yang 1000 panggung dalam guru berbagi pada siang hari. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Agung. Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah seluruh Indonesia, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu Guru yang bisa mengikuti acara kegiatan berbagi di Gerakan Sekolah Menyenangkan yang merupakan gagasan dari Bapak Ibu Guru kita yang hebat untuk bisa kita berbagi di GSM ini. Sebelum saya mulai, saya tanyakan dulu apakah suara saya bisa didengar, khususnya untuk Bapak Ibu yang ada di luar Bali, mudah-mudahan bisa didengar dengan baik ya. Kemudian yang saya hormati
tim GSM dan nasional yang selalu memfasilitasi kami untuk bisa berbagi, baik itu berbagi cerita, pengalaman, bahkan mungkin candaria di dalam pengolahan sekolah, tetapi itu tetap membawa hikmah dan juga informasi-informasi yang luar biasa untuk pengembangan sekolah kita. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman guru SMK Negeri Denpasar semuanya yang saat ini hadir di aula SMK Negeri Denpasar yang ikut bersama-sama untuk berbagi apa yang kami lakukan di SMK Negeri Denpasar. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan kita sudah bisa melewati ujian pandemi yang begitu panjang yang membuat kita seolah-olah itu disuruh berpacu untuk mengendalikan diri, mengendalikan anak-anak, melaksanakan program pembelajaran. Pada akhirnya kita sudah sekarang sedikit lega bahwa pembelajaran itu bisa kita lakukan tatap muka, khususnya kita yang sudah diizinkan di level 2 dan level 1 untuk bisa tatap muka 100%. Mudah-mudahan teman-teman seluruh Indonesia itu akan segera seperti kami di Bali untuk bisa bertatap muka 100% untuk belajar bersama-sama walaupun waktunya masih kita belum 100% untuk pembelajaran. Bapak Ibu, di sini kami akan menceritakan pengalaman kami SMK Negeri Denpasar, tidak menggurui, tapi kami ingin berbagi. Katanya di komunitas GSM ini kalau kita sering berbagi itu merupakan suatu kebahagiaan kita untuk bersama-sama memajukan pendidikan di seluruh Indonesia. Untuk itu izinkan saya akan share screen ya, materi yang saya sampaikan itu merupakan pengalaman mutlak yang kami lakukan ada di SMK Negeri 5 Denpasar. Bapak Ibu, saya mengangkat tema itu belajar berbasis 1000 panggung. Nah ini, jadi kami sesungguhnya punya ide ini setelah kami melakukan 3 tahun yang lalu memberikan pembelajaran anak itu dengan filosofi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ternyata program pemerintah yang sekarang ada program Guru Merdeka, Sekolah Merdeka, dan Belajar Merdeka itu sangat nyambung dengan apa yang kami lakukan selama 3 tahun terakhir ini. Nah, untuk itu kami akan berbagi, itu merupakan mungkin satu penasaran bagi Bapak Ibu, kok bisa belajar di 1000 panggung. Ya, sesungguhnya kami di SMK Negeri 5 Denpasar hanya memiliki 1 panggung. Tetapi panggung lagi 999 panggung itu berada di luar sekolah kami. Ayo mari kita dengarkan informasi yang kami akan berikan. Apa sih yang namanya 1000 panggung itu yang kami jadikan materi ataukah tema pada siang hari ini. Bapak Ibu, izinkan kami pertama untuk memperkenalkan profil daripada sekolah kami. Ya, kami sekolah SMK Negeri 5 Denpasar ini merupakan sekolah yang sudah tua. Itu lebih tua daripada saya, lagi 5 tahun. Jadi sekolah ini berdiri tahun 1960. Namun menempati gedung yang kami tempati sekarang yang masih kokoh kelihatan dan asli ini mulai ditempati tahun 1961. Nah, kalau usianya sekarang itu Bapak Ibu sudah bisa hitung. Jadi sudah merupakan umur dewasa, bahkan sudah purna tugas mestinya. Kalau itu adalah kita sebagai abdi negara. Kami memiliki 2 bidang
keahlian. Beda dengan Bapak Ibu yang memiliki sampai 3, 4, dan 5 bidang keahlian. Dan program keahlian kami itu tidak banyak, ya ada 4. Nah, bidang keahlian yang pertama adalah pariwisata, yang kedua adalah seni dan ekonomi kreatif. Nah, ini program keahlian kami. Yang pertama adalah usaha layanan pariwisata yang dulu disebut dengan usaha UPW, usaha jasa pariwisata. Nah, saya lupa ya, baru setahun ditinggal udah lupa. Yang sekarang ULP singkatan kami untuk kita bersama di SMK Negeri 5 Denpasar. Yang kedua adalah pariwisata, yang ketiga adalah kuliner, nah, dan yang keempat adalah seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan ini konsentrasinya ada di kompetensi keahlian seni tari dan seni kerawitan. Nah, seni pertunjukan ini bukannya hanya seni tari Bali saja, tetapi kami membekali anak-anak itu dengan seni tari atau seni pertunjukan nasional. Bapak Ibu, konsentrasi kami yang tadi itu atau kompetensi kalian yang ada, kami memiliki jumlah siswa atau peserta didik 2.150 orang. Ya, dengan rombalnya sekarang 57 rombal, Bapak Ibu. Kemudian kami memiliki pendidik atau guru itu sebanyak 103 orang. Nah, ini sudah barang tentu tidak semuanya yang PNS, malahan itu 45% adalah non PNS, Bapak Ibu. Tenaga pendidikan 26 orang. Nah, kalau dibandingkan atau dibagi dengan jumlah guru dengan jumlah murid, itu sesungguhnya belum ideal. Jadi kelebihan siswa itu yang kami lakukan. Nah, kenapa bisa demikian? Nanti kami akan ceritakan di slide berikutnya. Bapak Ibu, program bantuan yang pernah 3 tahun terakhir ini yang kami peroleh dari pemerintah, ya, itu dari tahun 2020 adalah sekolah program Center of Excellence atau COE yang disebut dengan COE. Kemudian yang kedua, program Pusat Pengembangan Karir Siswa atau PKK yang dulu tahun 2020 juga. Kemudian program penyusunan buku paket seni kerawitan tahun 2020. Nah, yang ketiga ini khusus merupakan satu hadiah tanpa diusulkan. Kami diberikan amanah untuk menyusun buku paket untuk seni kerawitan, khususnya seni kerawitan Bali. Itu dikerjakan oleh teman-teman di kerawitan dalam kurun waktu 3 bulan, akhirnya buku itu bisa diterima secara nasional. Yang keempat, di tahun 2021 kami juga ada 4 program yang kami dapatkan dari bantuan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, khususnya di Bekasi, yaitu program SMK Pusat Keunggulan. Nah, kalau yang tahun 2020 itu merupakan Center of Excellence yang pertama. Di tahun kedua, tahun 2021, itu diubah namanya dari SMK Pusat Keunggulan. Nah, kami lanjut yang konsentrasinya pada program tahun kedua ini lebih banyak, bahkan itu boleh dibilang 99% untuk pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang kelima, program keahlian kewirausahaan atau startup bisnis. Nah, itu kami mendapatkan program seperti itu, di mana anak-anak kami yang memiliki jiwa kewirausahaan, kami kelola dengan memberikan kesempatan untuk memamerkan produk-produk daripada yang dihasilkan oleh anak dengan bimbingan teman-teman guru semuanya. Itu kami dapatkan tahun 2021. Kemudian yang keenam, Camp Kreatif Siswa Seluruh Indonesia tahun 2021 kami juga bergabung dengan mengirimkan duta, guru dan siswa yang dipanggil untuk mengikuti kegiatan tersebut, di mana kami juga ikut kontribusi dengan hasil kreatif anak-anak yang bergabung di seluruh Indonesia. Yang ketujuh, program pembelajaran melalui penguatan karakter
siswa mandiri melalui seni dan budaya yang disebut dengan presisi. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman yang sudah mengikuti program presisi ini sangat mirip dengan GSM, sangat mirip dengan model Merdeka Belajar. Nah, ini sangat nyambung program-program pemerintah yang sudah dilaksanakan, bahkan itu saling mendukung. Sehingga tidak asing lagi begitu ada program GSM tahun 2021, mohon maaf tahun 2020 di bulan Oktober, kami sudah bisa mengikuti bersama. Kemudian tahun ini Bapak Ibu, kami masih juga diberikan amanah sebagai program, mendapatkan program SMK Pusat Keunggulan ya, dengan pemadanan dengan 2 industri. Ya, jadi pemadanan 2 industri di mana kami sudah wawancara 1 industri dengan pengajuan nilai pendampingannya itu adalah 1,2 M, dan itu Astungkara sudah disetujui oleh pusat, tinggal kita melaksanakan saja. Nah, yang lagi 1 kami menunggu jadwal untuk wawancara dalam 1 industri. Kami lupa menyampaikan bahwa kami konsentrasi SMK Pusat Keunggulan atau Center of Excellence itu di bidang hospitality, khususnya di kompetensi atau program keahlian perhotelan. Namun kami kembangkan ke semua konsentrasi keahlian, di mana kami memiliki 5 konsentrasi, itu bareng-bareng jalan semuanya. Kemudian yang 9 adalah program pembelajaran melalui penguatan karakter siswa mandiri melalui seni dan budaya, itulah sama melanjutkan dengan program presisi, dan juga kami diberikan amanah di bulan Juni sampai ataukah di awal Juli nanti hasil kreatif anak-anak kami khususnya dari seni pertunjukan itu diberikan peluang untuk tampil di Candi Borobudur yang ada di Magelang. Nah, kami sudah merancang itu, kemudian kami sudah latihan untuk melakukan hal itu. Nah, itu program yang kami dapatkan selama ini Bapak Ibu 3 tahun terakhir yang sedang kami laksanakan. Bapak Ibu, rasanya Bapak Ibu penasaran apa sih visi dan misi SMK Negeri Lima Denpasar? Kenapa bisa mengambil seperti itu? Jadi visi dan misi kami itu sederhana Bapak Ibu. Menjadikan tamatan yang unggul berwawasan profil pelajar Pancasila berdasarkan namun Satkerti Loko Bali. Nah, ini kami yang namun Satkerti Loko Bali ini adalah murni visinya Bapak Gubernur Bali yang sangat kental dengan pengembangan budaya. Dan kami mengambil khususnya adalah misi-misi yang tergabung di bidang pengembangan pendidikan. Dan bagaimana misinya kami untuk mencapai hal tersebut? Kami memiliki 4 misi. Pertama, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang berwawasan profil pelajar Pancasila dengan menerapkan teaching factory dan kelas industri melalui pendekatan berbasis teknologi informatika dan komunikasi serta pendekatan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship. Bapak Ibu, teman-teman yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, khususnya Bapak Ibu kelas atau sekolah pusat keunggulan, ya, itu sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Termasuk juga Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang sekolahnya sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila, ini sudah sangat membumi, disosialisasikan oleh Bapak Menteri kita dan juga Bapak-Bapak dari bidang vokasi dari Jakarta. Misi kedua kami Bapak Ibu, membangun dan meningkatkan kerjasama kemitraan dengan dunia kerja dalam mengembangkan kurikulum bersama dunia kerja untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan standar industri. Bapak Ibu, masa pandemi ini kami manfaatkan untuk sebanyak-banyaknya berkoordinasi, berdialog dengan industri. Sehingga di masa pandemi selama 2,5 tahun ini hampir kita dilanda pandemi,
kami memanfaatkan waktu itu untuk nikah, istilahnya Bapak Dirjen kita, dengan industri. Sehingga tidak kurang dari 20 industri itu sudah nikah dengan SMK Negeri 5 Denpasar. Ya, itu mendukung kegiatan kami di sekolah pusat keunggulan ini. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keunggulan akademik dengan cara mengoptimalkan efektivitas proses pembelajaran di dalam kelas, di luar kelas, maupun di industri melalui pembelajaran langsung maupun dalam jaringan atau blended learning. Bapak Ibu, walaupun mungkin pandemi ini sudah berakhir, kami tetap melakukan blended learning. Jadi ada tatap muka langsung, ada juga materi-materi yang kami berikan lewat daring. Karena ini kami lakukan untuk bisa lebih banyak anak-anak memiliki pengalaman untuk melakukan praktek, baik itu di sekolah maupun di industri. Nah, ini yang kami lakukan sehingga apa yang menjadi kesenjangan industri itu bisa kita perkecil. Kemudian misi kami yang terakhir adalah menerapkan pendidikan yang ramah lingkungan, sekolah ramah anak, sekolah menyenangkan dengan suasana yang harmonis dan dinamis. Nah, ini yang keempat ini akan sangat senapas dengan gerakan sekolah menyenangkan. Jadi kami sudah menyusun visi ini dari tahun 2020. Kami akan tetapkan sampai dengan tahun 2025. Dalam usia barang tentu kami akan revisi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dunia usaha, dunia industri, dan juga universitas untuk kita bisa mengikuti hal-hal perkembangan baik pengetahuan maupun teknologi. Bapak Ibu, beberapa strategi kami ambil untuk mewujudkan misi kami. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran berbasis blended learning. Itu tetap kita akan lakukan. Jadi ini halnya kita akan bisa lakukan lebih banyak, memberikan waktu tatap muka anak itu dengan vokasi. Ya, mohon maaf, bukan kami mengurangi perannya pembelajaran umum, tidak, tetapi pembelajaran umum itu bisa kita lakukan kapan saja tanpa ada guru pendamping, tanpa ada alat, hanya cukup yang kita miliki alatnya adalah gadget yang dipegang oleh anak dengan adanya internet yang cukup sehingga bisa dia belajar sendiri. Kemudian pembelajaran berbasis proyek ini selalu kita lakukan, bahkan kami sejak begitu kita menerapkan teaching factory di SMK Negeri 5 Denpasar yaitu tahun 2018 kami pembelajaran itu sudah berbasis proyek dan saling berkolaborasi antara pelajaran umum dengan pelajaran produktif ataukah vokasinya. Yang ketiga, pembelajaran berkolaborasi antara mapel program kalian dan kompetensi kalian. Jadi kami bukannya antar mapel saja, antar program juga dan juga antar kompetensi kalian. Contohnya, kami memiliki kelas MICE yang terdiri dari 5 konsentrasi keahlian yang kami miliki, yaitu perhotelan, kemudian kuliner atau tata boga, demikian juga usaha perjalanan wisata, usaha pelayanan pariwisata, dan seni tari dan seni pertunjukan. Nah, itu kami jadikan satu dalam satu tempat industri, kami melakukan pembelajaran yang berbentuk kelas industri dengan istilah MICE-nya itu. Bapak Ibu, MOU dengan berbagai lembaga dan masyarakat. Nah ini, kami MOU-nya bukannya dengan industri saja, tapi dengan masyarakat, dengan lembaga pendidikan yang lain, kami lakukan. Jadi kami dengan lembaga pendidikan itu dari mulai Universitas Udayana, Universitas Negeri yang ada di Denpasar, yang merupakan satu-satunya kebanggaan anak-anak Bali. Untuk universitasnya kami sudah kerjasama, dan juga universitas yang melahirkan para guru, yaitu Universitas
Ganesha yang ada di Singaraja, kami juga sudah MOU, dan beberapa universitas swasta yang besar yang ada di lingkungan sekolah kami. Nah, ini yang kami lakukan. Kalau dengan masyarakat itu banyak sekali. Untuk kami bisa menambah panggung-panggung pembelajaran anak-anak kami di SMK Negeri 5 Denpasar. Yang kelima, pembelajaran kelas industri. Kami begitu mulainya ada pandemi, kami memulai kelas industri. Tidak tanggung-tanggung, masa pandemi itu kami bisa memainkan 5 kelas industri yang ada di lingkungan industri sekolah kami. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu bisa kita berkoordinasi, kok bisa? Padahal kita di Bali pariwisata itu tutup. Namun kenapa kok bisa kelas industrinya jalan? Nanti kami akan ceritakan. Yang keenam, pembelajaran kelas kewirausahaan. Nah, ini kami juga bekerja sama dengan LPK yang khusus untuk memberikan pelatihan-pelatihan tentang entrepreneur. Jadi itu sudah bekerja sama sehingga dia mengajak ke sini anak kami dilatih untuk menjadi wirausahaan muda untuk bisa melakukan usaha-usaha kecil sambil dia belajar di SMK Negeri 5 Denpasar. Yang ketujuh, pembelajaran bersama-sama dengan masyarakat, industri, pemerintah, perguruan tinggi, universitas, LPK, dan yang lainnya. Kemudian ke-8, pembelajaran dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Nah, inilah yang kami ungkap atau kami temakan dengan belajar berbasis 1000 panggung. Nah, apa itu 1000 panggung? Nanti kami akan ceritakan kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu sampai saat sekarang mungkin penasaran. Saya lanjut dengan strategi yang ke-9, yaitu melaksanakan magang guru di industri. Ini sudah lazim Bapak Ibu, tetapi yang kurang lazim mungkin kami memagangkan guru adalah guru umum. Jadi kami sudah lakukan ini setahun yang lalu, dengan mulai dengan teman-teman guru bahasa Inggris, matematika, kemudian guru agama, guru olahraga, guru seni budaya. Nah, itu kami magangkan industri. Industri yang mana? Yaitu industri yang sesuai dengan konsentrasi pendidikan kami, yaitu di pariwisata. Nah, inilah yang kami lakukan. Tidak hanya teman-teman guru vokasi saja. Kenapa kami lakukan itu? Agar kita satu visi dan satu misi. Karena kita berbicara vokasi, semuanya harus paham dengan vokasi dan mengalami bagaimana sesungguhnya vokasi tersebut. Tidak lagi dia belajar dengan umum seperti yang sudah-sudah. Nah, inilah yang merupakan mungkin salah satu kelebihan sekolah kami, sehingga kami bisa diberikan amanah menjadi sekolah SMK pusat keunggulan dengan pemadanan 2 industri. Bapak Ibu, yang ke-10 adalah gerakan sekolah menyenangkan atau GSM. Ini kami ungkap dan selalu kami memasang poster, spanduk, baliho, kemudian gerakan kami sehari-hari selalu menyampaikan kepada teman-teman guru. Ingat bahwa teman-teman anak-anak kita itu membawa bakat minat yang berbeda. Sedangkan kita di sini memberikan pembelajaran dalam satu kelas yang sama. Mohonlah, mari kita membiasakan bahwa bagaimana keinginan anak, apa maunya, kita harus tahu. Atau istilahnya kita harus berhamba dengan anak-anak kita. Jangan sampai kita menyamaratakan semua mata pelajaran harus disenangi atau dikerjakan dengan maksimal, padahal dia tidak senang dengan itu dan juga tidak terlalu akan mendukung karirnya. Nah, inilah bersama-sama kita kaji dengan anak-anak sehingga kita bisa melakukan gerakan sekolah menyenangkan itu memang betul terlaksana. Timbul pertanyaan, apakah di SMK Negeri 5 Denpasar sudah berhasil seperti itu? Belum Bapak Ibu, masih jauh. Tapi kami berusaha untuk melakukan hal itu karena keinginan anak-anak yang jumlahnya 2.150 itu bermacam-macam. Banyak aneka ragamnya. Itulah yang kami harus akomodasi dengan program-program kami yang ada di SMK Negeri 5 Denpasar. Yang ke-11, pembelajaran melalui penguatan karakter siswa mandiri melalui seni, yaitu presisi.
ini senapas dengan GSM, senapas dengan sekolah menyenangkan ataukah merdeka belajar dan merdeka mengajar. Ya, jadi salah satu pembelajaran yang sangat mendukung yang tadi kami ceritakan itu kami sudah lakukan dan program ini tetap eksis sampai sekarang walaupun hasil anak-anak itu belum maksimal. Walaupun teman-teman guru belum bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, ini menjadi PR kami untuk bisa kita meningkatkan bagaimana mewujudkan GSM menyatu dengan presisi, menyatu dengan gerakan sekolah menyenangkan, gerakan merdeka belajar yang harus kita lakukan. Bukan hanya tuntutan dari pemerintah, tetapi merupakan kebutuhan daripada anak-anak kita untuk mewujudkan, memenuhi kebutuhan daripada industri dan juga bekal hidup anak-anak kita nanti. Yang kedua, 12 belajar berhamba pada peserta didik. Pembelajaran berhamba pada peserta didik ini, ya bagaimana caranya kita itu selalu menanyakan apa sih kebutuhannya. Bukannya kita, oh ini materi yang harus dipelajari, tetapi apa yang dibutuhkan oleh anak. Walaupun itu mungkin pelajaran matematika, padahal kami atau kita bukan guru matematika, dia bertanya, ya kita harus bisalah menyampaikan. Terlebih-lebih guru matematika, dia bertanya tentang vokasi, itu juga bisa harus kita sampaikan. Oleh karena itu, kuncinya apa? Gurunya kita magangkan di industri. Sehingga kita selepas sejalan untuk bisa berbicara tentang vokasi. Kemudian sekolah penggerak, Bapak Ibu, kita juga begitu menjadi Center of Excellence, itu kita diamanahkan sebagai sekolah penggerak, untuk selalu diharapkan terdepan dari suatu program-program yang ada dan berinovasi dalam satu kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Guru penggerak, apakah sudah ada guru penggerak di sekolah kita? Belum. Kami baru tahun ini ada teman-teman secara sukarela sudah mendaftar, yaitu kurang lebih 13 orang. Mudah-mudahan semuanya nanti lolos daripada guru penggerak, sehingga kami memiliki guru penggerak untuk bisa bersama-sama berkolaborasi untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis merdeka belajar ini, berbasis GSM dan berbasis presisi. Yang 15 mengajukan program bantuan kepada pemerintah. Kami selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, karena kami mungkin sekolah ada di kota, pusat kota Denpasar, sudah barang tentu saya sering sharing dengan kepala sekolah di samping, baik itu negeri maupun swasta, kami yang paling banyak memiliki sekolah yang dikategorikan dari keluarga kurang mampu. Tahun ini kami memiliki yang tercatat dengan kartu itu adalah 325 anak Bapak Ibu. Ya, yang lainnya itu ada 60, ada 70, kami paling banyak. Nah, kemudian syukurlah dari pemerintah sudah ada perhatian banyak untuk teman anak-anak kita yang kurang mampu. Itu tahun ini kami dapat 280 lebih anak-anak itu bisa dibantu lewat program anak kurang mampu. Dan ada yang lain banyak lagi strategi yang kami tidak sebutkan di sini Bapak Ibu. Jadi nanti sambil jalan kita akan bisa diskusi untuk itu. Bapak Ibu, inilah yang pembelajaran berbasis 1000 panggung. Ya, jadi kami sengaja memberikan ilustrasi foto-foto yang kami tampilkan dari awal itu bernuansa napasnya adalah kebanyakan yang seni pertunjukan. Ya, karena apa ya? Karena inilah yang kami angkat temanya. Kalau teman-teman concern program potensi kalian yang lain, seperti perhotelan, kemudian tata boga, kemudian usaha perjalanan wisata, yaitu panggungnya memang ada di industri pariwisata dan di restoran, ya, dan juga ada di masyarakat beberapa. Namun kalau seni pertunjukan ini panggungnya ada di mana-mana. Ya, tadi kami bilang kami memiliki 1 panggung, tetapi kami bisa menyebutkan itu 1000 panggung, walaupun belum tercapai 1000 panggung itu. Bapak Ibu, apa sih itu pembelajaran?
ya yang dilakukan 1000 panggung. Di sana adalah pembelajaran bersama-sama dengan masyarakat. Di Bali, acara agama dan adat istiadat itu sangat kental, Bapak Ibu. Nah, inilah yang kami gunakan pusat pembelajaran anak-anak. Ya, kalau ada acara yang membutuhkan seni pertunjukan, baik itu yang namanya wali atau tari-tarian yang sakral yang dibutuhkan untuk menunjang daripada kegiatan upacara agama maupun budaya, kami pasti lakukan itu. Sehingga panggung kita itu ada di masyarakat. Tidak hanya di sekolah saja. Nanti akan pasti timbul pertanyaan yang unik. Nanti kami akan jelaskan. Kemudian di industri, sudah barang tentu. Industri kami itu semuanya merupakan panggung belajar anak-anak kami. Baik itu tadi saya sebut anak pariwisata maupun anak seni. Jadi di hotel itu perlu anak-anak seni dan juga tempat penampilan anak-anak seni kita. Dan bahkan itu lebih sering anak-anak itu belajar yang anak seni tari ini atau seni kerawatan dan juga atau disebut dengan seni pertunjukan itu lebih sering belajarnya di hotel ataukah di restoran. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian pemerintah, kami sudah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali, yaitu Bapak Gubernur dengan Ibu Gubernur itu sudah berpartner dengan kami 3 tahun. Sehingga kalau beliau membutuhkan tari-tarian, kemudian membutuhkan tabuh, pasti SMK Negeri 5 Denpasar yang mengisinya. Baik itu ada di kantor gubernurnya maupun di luar. Baik itu untuk tamu lokal yang ada dari Bali, kemudian tamu nasional maupun internasional, itu kami siap untuk melakukan itu. Kenapa bisa? Nanti kami akan ceritakan satu persatu di bagian bawah sehingga Bapak Ibu penasaran selalu ya. Kemudian kami bekerja sama dengan perguruan tinggi atau wira universitas. Kenapa dengan beliau? Ya karena tamatan anak-anak kita itu tidak semuanya bekerja Bapak Ibu, tidak semuanya berwirausaha. Tetapi itu ada yang melanjutkan. Nah, kami bekerja sama dengan beliau. Itulah panggung belajar kami. Kenapa bisa panggung belajar? Karena beliau memberikan kesempatan anak-anak juga belajar di sana. Baik itu dia lewat dengan lomba-lomba maupun dibutuhkan sebagai pelaku daripada pembelajaran untuk mengisi acara, baik itu di perguruan tinggi maupun di universitas. Kemudian lembaga pelaksana keterampilan atau LPK yang kita lakukan, itu kita juga bekerja sama dengan LPK yang ada, baik itu untuk pengembangan, membuka daripada wawasan anak kita dengan khususnya ini yang berwirausaha, ya kita lakukan hal-hal seperti ini. Nah itulah panggung-panggung kami yang selalu kami gunakan untuk belajar. Kemudian pembelajaran dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bapak Ibu, yang kalimat kedua ini kami berikan kesempatan kepada anak-anak kami semua. Bila dia dibutuhkan ya di masyarakat atau dia bertemu dengan orang siapa saja yang menganggap dia akan bisa memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi hidupnya nanti, itu kami akan berikan waktu pada anak tersebut. Jadi tidak harus dia di dalam kelas atau dilatih oleh gurunya saja. Dan tidak harus dia itu pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Karena ini sangat mahal untuk kita bisa mendapatkan teori, praktek, pengalaman yang lain daripada yang ada di kelas. Ya ini yang kita berikan. Di mana saja dia kita izinkan belajar. Kapan saja kalau kita izinkan. Ya kami yang paling dekat kami ceritakan kapan dan mana saja. Hari pertama anak kami penilaian akhir tahun 4. Itu anak kelas 10 berada online di sekolah. Tetapi ada order pertunjukan di hotel bukan yang di ini.
saya lupa ya hotelnya, yang ada di Kuto, Jalan Raya Kuto itu, bukan. Aduh, yang lagi besar yang Bapak Wakil Presiden datang, Kartika Plaza. Nah, mohon maaf, saya lupa ini. Ya, Kartika Plaza itu hotel bintang 5, Bapak Ibu. Itu anak kami 15, anak kelas 10 yang mestinya melakukan PAT, kami izinkan dia belajar dan tampil di sana. Nah inilah, jadi kapan saja, di mana saja. Karena kesempatan itu tidak akan datang lagi Bapak Ibu kalau tidak kita berikan pada saat dibutuhkan. Nah masalah pembelajaran itu dia bisa nyusul, bisa online, bisa kapan saja dia melakukan sesuai dengan kesepakatan antara guru dan siswa. Bapak Ibu, di bawah ini kami akan tampilkan yang tidak ada kata-katanya Bapak Ibu, ya. Tolong dilanjutkan dulu teman-teman. Ya. Ini adalah pembelajaran di masyarakat. Bapak Ibu, anak-anak seni pertunjukan yang terdiri dari seni tari dan seni kerawatan itu, dia itu belajarnya langsung di masyarakat. Pada saat acara-acara agama, kemudian ada acara-acara budaya yang lain, ya, ada yang ngayah, ada juga yang istilah kalau ngayah itu adalah gotong royong yang tanpa ada dibayar, ada juga dengan yang dibayar. Nah, kalau yang di masyarakat ini kebanyakan ngayah, Bapak Ibu, ya, ini foto-fotonya ini berbeda tempatnya. Inilah panggung kami yang terbesar, akan tersebar di seluruh Bali, Bapak Ibu. Jadi bukan di Kota Denpasar saja. Di anak itu dia ngayah, kemudian dia melakukan kegiatan pembelajaran, dan kami yakin pada saat tampil ini pasti dia tidak boleh salah. Dan kalau dia belajar di sekolah, kemungkinan salah itu besar. Nah ini sudah barang tentu masyarakat akan bisa menilai hasil belajarnya anak-anak di SMK Negeri 5 Denpasar. Nah ini adalah pembelajaran industri yang kami angkat, industrinya adalah hotel dan restoran. Ya Bapak Ibu, jadi masing-masing foto ini hanya muat 6 foto di sini, sebenarnya industri banyak sekali yang kami lakukan pembelajaran. Inilah panggung kami besaran yang kedua. Ya, kalau dihitung sangat banyak, dari hotel ke hotel, dari restoran ke restoran, itu anak-anak itu melakukan satu pertunjukan yang dilakukan dan sudah tentu dibimbing oleh para gurunya. Itu Bapak Ibu. Nah, pasti timbul pertanyaan, bagaimana pelajaran yang lain? Nah, pas dia belajar matematika, ada pertunjukan, apakah iya anak itu boleh melakukan? Boleh Bapak Ibu. Tadi kan ada blended learning. Kapan saja dia bisa belajar? Di mana saja bisa belajar? Asalkan itu ada waktu kita berikan kepada dia bahwa kapan itu terakhirnya dia harus paham, mengetahui, mengerti, dan evaluasi penilaiannya. Itulah yang salah satu terjemahan kami adalah merdeka belajar, Bapak Ibu. Kami lanjut. Ini di bagian pemerintahan Bapak Ibu. Nah ini foto yang pertama itu, maka Bapak Ibu bisa lihat itu saya bersanding dengan Pak Gubernur Jawa Tengah ya. Ya, Pak Ganjar. Ya, kami dengan anak-anak ya pada saat itu sangat ketat. Yang hadir adalah semua gubernur di seluruh Indonesia. Jadi 34 gubernur ya. Yang membuka acara pada saat itu di yang disebut tadi itu lagi lupa saya. Di Kartika Plaza adalah Bapak Wakil Presiden. Maunya Bapak Presiden, tetapi beliau punya tugas ke Amerika. Nah, pada saat itulah bersamaan, ya. Jadi beliau Pak Presiden tidak bisa. Itu adalah kami di sana dengan anak-anak belajar selama kurang lebih dari persiapan itu, dari kita gladi itu kita bisa belajar 3-4 jam. Kemudian sebelah kanan kami juga punya pasukan paduan suara, ya. Dan ini paduan suara kami punya panggung di mana-mana. Dan ini juga sudah menjadi beberapa
instansi pemerintah langganan tetap, termasuk juga Gubernur Bali. Kemudian pengusaha-pengusaha yang ada di Bali, asosiasi-asosiasi ya yang tergabung daripada Persatuan Insinyur Indonesia, Persatuan Arsitek Indonesia, kemudian gabungan daripada bank-bank yang ada di Bali, itu kami sudah bisa. Inilah tempat belajar anak-anak kami di pemerintahan. Kemudian kami juga melakukan di gedung-gedung yang lain, ya. Kur juga ada di hotel, ya bersamaan biasanya itu kalau yang ada pejabatnya itu pasti ada kurnya biasanya untuk melakukan. Ini adalah di pemerintahan sangat banyak dan kebetulan kami ya sudah dipercaya oleh Bapak Gubernur Bali. Kalau beliau akan ada acara apa saja yang membutuhkan seni pertunjukan tari dan tabuh, beliau sudah pasti menggunakan SMK Negeri Denpasar. Itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa mengatur agar bisa melakukan dan bagaimana kita bisa memenangkan persaingan yang di Bali itu tidak kurang daripada 100 lebih yang namanya itu sanggar-sanggar yang ada untuk bisa kita dipercaya oleh pemerintah Provinsi Bali. Demikian juga OPD-OPD yang lain untuk mengisi acara. Dengan Bapak Gubernur, dengan Ibu Gubernur, kami sudah biasa untuk mengisi acara dengan mendadak. Ini salah satunya fotonya dengan Ibu Gubernur, ya kami melakukan acara, mengisi acara, baik itu nabuh maupun nari. Ya, dengan Bapak Menteri itu sudah biasa kami lakukan untuk nari dan nabuh Bapak Ibu. Panggungnya pasti dia berubah-ubah. Ya, yang paling sering itu biasanya di rumah dinasnya Bapak Gubernur di Jaya Sabo. Ya, nanti slide yang terakhir kami akan ceritakan uniknya teman-teman bisa melanjutkan seperti ini. Ini masih di pemerintah Bapak Ibu, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita lakukan, ya, baik itu dalam menyambut peresmian, kemudian mengisi acara, baik itu di PKB, Pesta Kesenian Bali, itu kami. Dan alhamdulillah tahun ini kami adalah ditunjuk salah satu pasukan parade Adi Perdanggo pembukaan PKB. Untuk masuk itu sangat sulit Bapak Ibu, karena persaingan daripada para seniman kita di Bali itu sangat ketat. Dan komunitas-komunitas seni itu sangat banyak yang tergabung dalam sanggar-sanggar. Jadi syukurlah kami diberikan peluang juga tampil pada anak-anak kita yang merupakan kebanggaan rakyat Bali, pesta seni yang diadakan setiap tahun, ya, dan merupakan di masa pandemi yang sangat sekarang terbuka meriahnya. Saya lihat itu beda dengan yang tahun-tahun yang akan datang, karena hampir 2 tahun 2 kali kita sudah melakukan parade seperti ini. Itu akan dilakukan begitu ada rapotan habis hari raya di Bali, itu kan sudah mulai acara ini. Itu panggung kami Bapak Ibu, ya. Nah, ini Bapak Ibu penyerahan sertifikat haki. Kami sudah beberapa karya para guru bersama dengan siswa itu sudah diberikan haki atau sertifikat haki, yaitu hak intelektual yang bisa kita gunakan. Ini mungkin juga salah satu keunggulan kami dan juga teman-teman sekolah lain pasti punya untuk bisa kita meraih sekolah PK 2 Pemadanan. Itu langsung diserahkan oleh Bapak Gubernur Bali didampingi oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM. Jadi kami juga anak-anak kami menari pada saat itu. Bukan hanya menerima penghargaan sertifikat saja sekolah kita, tetapi anak kita juga tampil pada saat itu Bapak Ibu. Baik tabuh maupun nari. Bapak Ibu, yang tahun terakhir ya, tadi malam ya, yang tadi malam itu kami di 2 tempat sekaligus. Yang satu di Gedung Jaya Sabo, yaitu tempat rumah dinasnya Bapak Gubernur Bali. Di sana ada jamuan malam ya, kalau tidak salah, dari Asosiasi Advokat
seluruh Bali. Itu diisi oleh anak kita, satu tim. Kemudian yang Kesiraramu atau Art Center juga satu tim. Di mana kami harus mengisi 2 tempat bersamaan. Nah, ini sudah sering kita lakukan dan itu kami bisa lakukan. Kemungkinan besar untuk sanggar yang lain itu akan sulit untuk melakukan seperti itu. Nah, kenapa bisa? Ya silakan ditanyakan, nanti saya akan ceritakan. Nah, itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sehingga kami bisa menarik kesimpulan sementara seperti ini. Dengan kami memberikan dia itu, anak-anak itu belajar di beberapa panggung, motivasi belajar itu meningkat. Ya, kami bisa menyampaikan ini diperkuat juga tadi kami rapat kecil dengan wali kelas. Yang biasanya 3 tahun terdahulu yang banyak bermasalah itu pembelajaran hasil belajar adalah di seni pertunjukan atau seni tari dan seni kerawitan. Yang tadi itu hanya satu masalah daripada daftar kehadiran saja. Dan itu kami tahu bahwa passionnya anak itu tidak ada di sana. Atau apa namanya itu, bakatnya itu tidak ada di sana. Tetapi dia dipaksa sedikit oleh orang tuanya. Sehingga terjadi dia alfa berlebihan. Itu Bapak Ibu. Kemudian kompetensi peserta didik meningkat, pasti Bapak Ibu. Kalau tampil itu pasti tidak boleh salah. Ini, jadi haruslah dia benar. Kalau salah ya pasti tidak akan dipakai lagi. Ini tidak main-main. Yang dijamu itu adalah tingkat presiden, tingkat menteri dari luar negeri maupun dalam negeri, ya, dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Jadi delegasi-delegasi yang lainnya. Kemudian attitude peserta didik meningkat, pasti Bapak Ibu kerjasama, kemudian tim, kemudian tepat waktunya dia main, kemudian tertibnya bagaimana, ya. Jadi itu pasti, itu dengan penampilan seperti itu dia harus kerjasama, kemudian dia harus tepat waktu, bahkan itu mendahului 1 jam untuk dia bisa setting tempatnya dan sebagainya. Terjalin teamwork yang solid, sudah barang tentu. Kalau tidak solid tidak akan terjadi. Ini kami katakan belajar antar kompetensi kalian. Sudah barang tentu antara seni dengan kerawitan itu dia harus solid. Kalau tidak itu tidak nyambung. Karena kelompok atau tempat belajarnya lab itu berbeda. Dan ini sering dia akan berkolaborasi untuk melakukan pembelajaran bersama-sama. Baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Pengalaman pengelolaan pertunjukan meningkat. Jadi kami, kalau masa pandemi itu kami boleh dikatakan tidak ada kosong Pak Ibu. Ya, karena di Bali itu pernah buka tutup. Jadi kami pun tetap ada pertunjukan dengan keterbatasan, dengan selalu protokol kesehatan. Apalagi sekarang sudah level 2, bahkan menuju level 1, itu kita sudah mulai diizinkan lagi melakukan hal-hal pertunjukan-pertunjukan tersebut. Memiliki tempat belajar tiada batas. Nah, Bapak Ibu juga bisa demikian walaupun jurusan apapun, asalkan Bapak Ibu legowo dengan waktu belajarnya. Baik itu di sekolah maupun dia di luar sekolah, bersifat akademis, ya, yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketujuh, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah meningkat. Nah, ini kenapa kami bilang demikian? Dari hasil daripada pengamatan kami, setiap tahun animo daripada masyarakat untuk sekolah di SMK Negeri 5 dan Pasar itu selalu meningkat. Ya, baik itu di perhotelan maupun di seni. Itu selalu. Sementara sekolah-sekolah seni yang lain itu agak meratap ya untuk mendapatkan siswa, sedangkan kami itu tetap eksis dipercaya oleh masyarakat Bapak Ibu. Yang kedelapan, penambahan penghasilan bagi guru dan peserta didik. Nah, ini sebenarnya tidak lazim diungkap ya, tetapi kami sampaikan. Setiap kami tampil kecuali acara agama di masyarakat lebih-lebih itu kami diberikan upah ataukah jasa Bapak Ibu. Baik itu dari Bapak Gubernur, OPD yang lain, hotel, restoran, dan masyarakat lain-lain itu kami.
tapi tidak kami seperti bisnis murni, tidak. Ya, yang penting itu bisa kami lakukan, bisa jalan. Dan kami pun karena ini kadang-kadang ada pemesanan dari nol, artinya talinya belum ada, tabonya belum ada, itu harus kita ciptakan dengan teman-teman di sini sehingga jadi, sehingga tampil. Nah, inilah perlu pengorbanan, perlu pembiayaan yang harus kami tanggung. Nah, itu Bapak Ibu yang dapat kami simpulkan sementara dengan modelnya pembelajaran kami dengan 1000 panggung. Sehingga Bapak Ibu tidak penasaran lagi apa sih yang disebut dengan 1000 panggung. Lalu pelajaran yang lain seperti pelajaran hospitality atau pelajaran umum yang lainnya akan bisa disebut panggung. Bagi kami bisa. Panggung itu adalah tempat pertunjukan untuk melakukan satu kegiatan aktivitas Bapak Ibu. Baik itu aktivitas seni, budaya, maupun dia itu belajar. Nah, itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang masih penasaran, kita punya waktu untuk bisa berdiskusi. Marilah kita sharing-sharing. Di sini saya tidak menggurui, mengajarkan Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang luar biasa. Kami hanya menceritakan pengalaman dan apa yang kami lakukan di SMK Negeri 5 Denpasar. Dan yang sangat menakjubkan, lupa saya ceritakan tadi Bapak Ibu, dari sekian tahun, anak-anak kami kepengurusan OSIS, terutama ketuanya, yang dulunya itu dipegang oleh anak-anak dari hospitality atau di pariwisata. Tahun ini sebagai ketua OSIS-nya adalah dari seni pertunjukan. Nah, inilah yang merupakan kebanggaan kami, peningkatannya sangat signifikan dengan diberikannya keleluasaan untuk tampil di mana saja, kapan saja, ya, asalkan itu dibimbing oleh gurunya, ya, untuk dia melakukan hal-hal pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah. Ya, kita juga sudah memiliki gabungan alumni komunitas SMK Negeri 5 Denpasar yang namanya adalah Seniman Polos, yang sering disebut dengan Senpol. Kalau Senpol disebut itu pasti SMK Negeri 5 Denpasar punya. Bapak Ibu bisa nanti lihat di YouTube atau medsos yang lainnya yang sering di-share oleh anak-anak kami. Itu adalah yang kami miliki. Kemudian kami juga sudah punya sanggar yang berizin. Kalau tidak berizin ya pemerintah tidak akan bisa untuk kerjasama Bapak Ibu, karena semua dana yang diberikan kami itulah dana pemerintah. Sehingga kami sudah punya sanggar namanya Surya Nada Mandala. Inilah yang bisa bersaing dengan komunitas-komunitas sanggar yang lain. Kami juga sudah punya yang namanya grup paduan suara, yang namanya Nada Sunari Loka. Nah, ini Bapak Ibu yang tetap itu selalu setiap tahun kami diberikan order untuk bisa tampil di mana saja, kapan saja. Nah, itu apakah ada jurusan seni suara di sini? Tidak. Kami ambil dari berbagai kompetensi kalian atau program kalian yang ada minat dan bakat anak-anak itu kita gabungkan dalam bentuk satu paduan suara. Nah, itu sedangkan di hospitality kami semuanya sudah punya tempat-tempat yang namanya teaching factory, ada yang resto, Skanema, kemudian yang ada juga Ratna Laundry, kemudian ada juga yang namanya Widya Travel Tour, ya, itu dimiliki oleh usaha perjalanan wisata atau usaha pelayanan pariwisata yang kita lakukan, ya. Dan juga ada kita memiliki yang namanya kayangan catering. Nah, Bapak Ibu, untuk kayangan catering ini kami sudah terbiasa menjamu daripada Ibu Menteri, Bapak DPR yang datang ke sekolah kami. Jadi beliau pesan di sini, OPD, kantor-kantor di sekitar sekolah kami sudah sering pesan untuk itu. Nah, itu sedikit promosi Bapak Ibu. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Ini masih ada waktu.
mari kita berdiskusi ataukah memberikan saling masukan yang amat kita saling bersinergi Bapak Ibu, saling berkolaborasi. Kata GSM itu adalah mari kita ya berbagi, kemudian kita berkolaborasi, ya kemudian mari kita saling berubah ya untuk bisa saling mengisi. Baik, itu Pak Agung. Saya kembalikan waktunya untuk membantu selanjutnya. Terima kasih. Saya mohon maaf kurang lebihnya Bapak Ibu. Saya tidak ada maksud untuk menggurui Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia yang sempat hadir di siang hari ini. Itulah cerita yang kami lakukan yang ada di SMK Negeri Denpasar. Kami tutup dengan promo sandi. Om Sandi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bude Astika SPD MPD sangat luar biasa dalam berbagi. Jadi beliau bukan untuk menggurui. Jadi lebih pertegas lagi, kita bukan menggurui. Jadi lebih bagaimana kita bisa berbagi terhadap apa yang sudah kita laksanakan di sekolah dan nantinya kita bisa sharingkan kepada guru-guru yang lain. Tadi sudah disampaikan beberapa strategi dan visi serta misi dari SMK Negeri Denpasar sehingga membawakan dalam strategi dan misi dan visi itu menukik kepada seni pertunjukan yang mengarah kepada bagaimana 1000 panggung itu untuk kita bisa pentas. Karena apa? Karena proses pembelajaran yang tadi yang bisa kita tangkap bahwa kita belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, ini merupakan suatu wadah untuk bagaimana kita belajar 1000 panggung itu yang intinya bahwa kita belajar baik di masyarakat, kemudian di industri, kemudian di pemerintahan, perguruan tinggi, universitas, kemudian ada LPK yang menjadi kerjasama kita. Jadi itu merupakan sebuah strategi kita peningkatan daripada pembelajaran siswa kita, terutama pacing yang sesuai dengan anak didik kita itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga Bapak Kepala Sekolah di seluruh Indonesia yang ikut bergabung pada pagi hari ini, mudah-mudahan tidak tidak ada hal-hal yang meninggalkan kita. Jadi ini lebih menarik bila mana kita diskusikan, ya Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, kemudian komunitas GSM. Nah, jadi saya mohonkan kalau ada yang bertanya silakan, mari kita berbagi, berdiskusi untuk jadikan momentum buat kita semua untuk kesempurnaan apa yang menjadi program-program selanjutnya. Silakan, ada yang bertanya? Silakan Pak Sunadi Solihin, Kepala SMKS. Silakan, Bu Lali ya Pak. Monggo Pak, monggo. Ya, terima kasih. Salam Pak Made, Kepala SMK 5. Jumpa lagi kita. Saya Sunaidi Solehin, Kepala SMK YPN Toktobuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebetulan juga SMK Pusat Unggulan tahun 2021 Hospitality. Jadi saya kepengen sekali belajar Pak Made ini pembelajaran berbasis 1000 panggung. Sekali saya lihat uraiannya cukup meyakinkan. Namun di antara sebanyak itu saya ingin mendengar komentar lebih lanjut penjelasan Pak Made masalah gerakan sekolah menyenangkan. Karena hemat kita tuh bagus banget. Saya ikut di Magelang kemarin sama itu tim ya. Hanya gerakan sekolah menyenangkan di SMK Negeri 5 Denpasar bagaimana pelaksanaannya Pak Made? Monggo Pak, makasih. Mohon maaf ya Pak, bagaimana sih
diterapkan gerakan sekolah yang menyenangkan untuk siswa di SMK 5 Denpasar, kemudian pelaksanaannya bisa seimbang dengan 1000 panggung yang sudah diterapkan ya Pak ya. Oke, moga Pak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Denpasar, Pak Made Bilasika, mohon ditanggapi Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Ya, salam hormat saya. Mungkin kita sering ketemu Pak ya di hospitality. Kita sama-sama seorang COE. Ya, terima kasih Bapak sudah berkesempatan hadir ya, ikut di nimbrung di komunitas kita ini. Bapak, untuk GSM, sesungguhnya kalau bisa cermati itu tidak yang mutlak kita harus seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman di luar. Tetapi itu sangat yang namanya situasional sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah kita dan kebutuhan anak-anak kita dan juga fasilitas yang menunjang termasuk juga kesempatan yang ada. Salah satunya itulah yang kami lakukan Bapak Ibu. Sehingga kami bisa melakukan namanya pembelajaran di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kami memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada anak untuk tampil. Bukannya kami membelenggu dia ada di sekolah. Itu juga termasuk salah satu strategi untuk kita berjalan di sekolah yang menyenangkan. Tidak melulu harus dia diberikan tugas, kemudian diberikan satu proyek. Kalau dia itu tidak gagasannya sendiri, itu saya kira tidak akan tercapai. Tetapi yang namanya seniman Bapak, kalau dia tidak diberikan tampil itu dia tidak akan bisa menilai dirinya itu memang benar tidak dia itu menguasai ataukah dia itu untuk seniman. Nah, sedangkan yang lain untuk yang di hospitality, kami serahkan ke masing-masing teman-teman guru. Bagaimana kita melaksanakan itu belajar itu agar anak itu pertama senang dulu lah. Kalau sudah senang, apa yang kita berikan itu akan masuk. Tapi kalau sudah tidak senang gimana? Teknisnya bagaimana ya? Silahkan. Kita tidak akan bisa menyamakan satu dengan yang lain, kelas satu dengan yang lain, dengan demikian juga kelompok satu dengan yang lain. Artinya apa? Merdeka mengajar kami sudah terapkan Bapak. Nah, kemudian apa yang kami sampaikan kepada anak, ya, dia itu harus tidak mutlak antara tugas satu di dalam satu kelas dengan anak yang lain itu sama. Kemudian apakah itu bisa berlangsung dengan baik? Belum tentu juga. Karena masih, mohon maaf, saya sudah 57 tahun. Teman-teman ini ada yang bulan akhir ini pensiun, ada yang juga sudah 59 dan sebagainya. Yang katakan yang notabene kita cetakan lama, mohon maaf Bapak yang tidak tersinggung, itu kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang dan tuntutan anak-anak kita, ya, yang serba cepat, kemudian yang serba ingin mencoba. Jadi GSM ini kami serahkan sepenuhnya lakukan kepada teman-teman guru di masing-masing kelas, di masing-masing kelompok atau gabungan antara guru, kita lakukan dengan membuat proyeknya. Ya, apakah semuanya berhasil? Belum tentu Bapak, belum tentu. Jadi kami melakukan hal itu beda dengan yang lain. Yang sering kami lihat, mohon maaf teman-teman bisa akan dia memamerkan hasil proyeknya berbentuk gambar, kemudian bersama. Nah, kami hasil proyek kami adalah penampilan-penampilan seni, kemudian produk-produk yang dibuat oleh anak-anak kita, yang notabene, mohon maaf saya buka Bapak Ibu, tidak semua anak di Boga umpamanya akan suka dengan masakan yang satu bersama-sama. Pasti dia berbeda. Jadi sudah kami lakukan, dia membuat satu kue yang notabene dalam kurikulum kita tidak ada, tetapi bahannya itu diambil dari bahan yang ada di lokal kita. Dicoba, kemudian dikerjakan berkelompok, kemudian dia dibimbing oleh gurunya, ternyata bisa, dan itu produknya sudah terjual bahkan sampai dengan Bapak Dinas Pendidikan kami, Dinas Provinsi itu bertanya, ini kue apa? Kok beda? Pada saat itu dia memiliki dua macam model kue, yaitu mengambil dari bahan ketela ungu bersama dengan
daun kelor itu Bapak Ibu. Ya, jadi hotel pun terkejut di kue apa namanya Pak, enak sekali. Nah ini salah satu Pak gerakan sekolah menyenangkan. Senangnya dia mencoba dengan teman-teman guru akhirnya bisa dia lakukan itu. Dan banyak lagi yang lain sesuai dengan passionnya anak. Yang kami rasakan agak sulit sebelum Bapak bertanya lagi Pak, yaitu bagaimana kita merubah kebiasaan lama kita yang selalu berpedoman kepada kurikulum dan harus mendapatkan pelajaran sama di masing-masing anak yang satu dengan yang lainnya. Sudah barang tentu anak kita itu kebutuhannya berbeda, Bapak Ibu. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi di sekolahnya Bapak Ibu. Ya, kami itu yang kami rasa. Saya kira itu Pak, kalau mutlak Pak tanya ke SM sudah sampai level mana, kami belum bisa mengukur. Yang penting intinya adalah kami selalu membuat anak dan guru itu senang mengajar dan senang belajar. Itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sunadi ya, yang luar biasa itu dari jauh ya ikut Pak. Ya. Kurang lebihnya demikian Pak. Terima kasih. Selamat siang. Ya, makasih Pak. Saya tanggapi langsung aja Pak. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang menyangkut bagaimana mengkondisikan menyenangkan. Namun menyangkut disiplin gerakan sekolah menyenangkan yang saya tangkap dulu belajar di Magelang, ya bagaimana disiplin anak. Ya. Dengan gerakan sekolah menyenangkan apa diartikan semau gue. Saya mau masuk, mau tidak. Ditambah dengan masa COVID kemarin, yang mensempatkan itu yang ditakuti oleh menteri kita. Jadi anak itu dari segi karakter, bagaimana penerapan di masa COVID itu loh, etika. Gimana melatih anak etika kalau online gitu loh. Jadi itu yang perlu tanggapan sedikit lagi, biar ramai sedikit Pak Made. Maaf, saya kepengen ada di sana itu kan ada kondisi yang lain. Kami di Bangka Belitung lain kondisinya. Jadi artinya situasi dan kondisi daerah nggak bersama. Namun saya senang kalau semua orang pikniknya kan pikirnya pertama Bali, kedua NTT mungkin ya. Jadi tentu saja contoh saya kepengen contoh, makanya pagi-pagi udah didaftar itu sudah langsung ya masuk gitu loh Pak Made. Itu aja Pak Made. Jadi maksud saya tentang kedisiplin etika siswa, gerakan sekolah menyenangkan itu ada kendala nggak sih di SMK Negeri 5 Denpasar? Makasih. Baik Pak Suradi. Untuk masalah disiplin ini itu kan harus dia tatap muka langsung ya kita melatih. Betul. Tapi saya sampaikan kalau di Bali itu kan tadi dibilang buka tutup. Kami di industri itu hanya 5 bulan saja tidak industri Pak. Setelah itu anak kita industri kita serahkan ke industri dan kita bimbing bersama. Dan syukurlah di sana ada berbentuk karakternya. Ya, ini untuk kelas 11. Nah, kalau kelas 10, nah kita belum bisa dengan apa yang kita harapkan. Tetapi itu tetap kita mengacu bagaimana kita mendidik attitude itu. Pertama itu dia bertanggung jawab dulu pada dirinya Pak Ibu sebagai pelajar. Jadi kita berikan dia itu tugas, baik itu lewat daring, terutama lewat daring Pak. Itu yang bisa nilai. Nah kami bisa simpulkan dengan tadinya kami kenaikan kelas rencananya besok pleno tadi para wali, ternyata yang merupakan masalah attitude tidak banyak Bapak Ibu. Ada beberapa anak yang memang sulit sekali dibina, baik itu dari keluarganya, termasuk juga kita, apalagi tidak sering tatap muka. Nah itu ada, masih ada yang masih itu ya. Kalau persentasenya kecil, tadi itu dengan jumlah anak yang 725 ditambah dengan 700, nah yang kelas 10 benar 725 sama dengan 700 ya. Itu yang bermasalah dengan attitude itu dengan teman-teman wali menyampaikan itu hanya 5 orang. Berarti apa? Jadi masih standar lah. Jadi kita memang teman-teman selalu kita wanti-wanti dalam memberikan tugas itu jangan selalu mencekoki tugas, tapi berilah solusi.
ya bagaimana kita menyelesaikan masalahnya dia walaupun dalam bentuk daring. Ya. Ya. Nah, kemudian kami di masa pandemi, kalau dia itu anak itu tidak bisa dia ke industri, kami selalu berkoordinasi dengan industri bisa menyampaikan materi-materinya itu. Bapak Ibu, untuk attitude Bapak ya, kami itu lebih banyak dengan industri. Jadi kami di sini tidak kurang daripada 15 industri kami mengajar di sekolah kami. Jamnya pun tidak tanggung-tanggung. Pak Sunadi sudah tahu minimal 52 jam per program kalian kita sekolah PK Pak ya. Tetapi kami di sini adalah sampai dengan 80 jam per program kalian. Kalau kami hitung itu lebih daripada 220 jam Bapak Ibu. Nah ini yang kami lakukan. Karena kami percaya bahwa untuk membentuk daripada attitude sesuai dengan harapan industri, itu industri yang paling tahu itu. Nah, kami bilang apakah guru kami tidak bisa, tapi sebatas yang namanya lingkungan sekolah. Kan itu Pak, yang disiplin ya disiplin seperti ini. Ini satu contoh Bapak. Satu contoh saja saya berikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Bapak. Ini terjadi. Kami di sini ketat dengan anak itu rambutnya harus 1 cm, 2 cm di belakang, di atas 2 cm, di samping 1 cm. Ternyata setelah di industri, ini yang kami ceritakan hotel bintang 5. Di sana beda. Yang penting itu anak itu tampilannya rapi, rambutnya mau cepat, mau bagaimana, mau merah dan sebagainya. Nah ini, Pak, saya kok boleh begitu di sana. Nah, inilah. Jadi kita harus bisa berubah, Pak. Terus kamu senang sana? Senang, Pak. Luar biasa senangnya walaupun industri sangat cepat. Terus di sekolah gimana? Ya janganlah dulu, nak. Kita nanti dipandang masyarakat. Nah, ini kan Pak ya, di luar jangan begitu. Nanti ini kan bukan sekolah artis kita. Kita harus saling. Bolehlah nak, setelah ikuti kamu nanti setelah masuk kembali ya siapa? Nah itu Pak, itu apa yang kita lakukan di sekolah itu belum tentu tepat dengan yang ada di industri. Masalah dicoba ya itu beda sekali. Termasuk juga, nah kamu kok bajunya keluarin melulu ini? Ya di industri boleh keluar boleh masuk Pak. Yang penting saya rapi, saya punya apa namanya itu hospitality yang bagus dengan tamu dan sebagainya. Nah inilah kami lebih banyak bukan tidak percaya dengan guru, karena didikan kita begitu Bapak dari dulu ya. Nah kita akan lebih banyak dengan industri bersama-sama dengan guru. Saya kira itu Pak Selihin kurang lebih Pak Sunadi ya kurang lebihnya. Mungkin Bapak di sana kan industrinya beda loh Pak. Ya, di sini juga kita beda, walaupun mungkin sama-sama hospitality ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih kembali. Ya. Iya. Iya. Iya, terima kasih Pak Sunaidi. Ya, jadi luar biasa. Jadi sharingnya sangat membanggakan sekali ya Pak. Jadi kita bisa saling isi-mengisi. Jadi penumbuhan attitude itu adalah jadi kita bagaimana kita menumbuhkan attitude tidak di sekolah tapi lebih biar bisa seimbang, balancing ya dengan yang ada di industri, di diduga. Jadi pertumbuhan anak, apa yang disampaikan dari pihak SMK 5, jadi kita dalam menumbuhkan attitude-nya itu juga di dalam masa pandemi kita mengundang GM untuk mendiskusikan. Jadi memunculkan sejenis laporan yang menantikan penilaian di industri itu sendiri yang menuju kepada menumbuhkan attitude siswa itu sendiri. Itu yang bisa kita sharingkan pada siang hari ini. Mungkin ada yang lain, kepala sekolah yang lain yang bisa memberikan tanggapan dan masukan kepada kita terkait dengan 1000 panggung yang kita sampaikan di webinar pada siang hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu, Bapak kepala sekolah, Bapak guru hebat, komunitas GSM yang saya cintai, kita berbagi untuk ilmu kita, jadi berbagi yang sudah kita laksanakan sehingga menjadi acuan kita saling bisa sharing untuk peningkatan mutu pendidikan kita demi kecerdasan kehidupan anak bangsa. Baik. Kenapa sih
SMK Negeri 5 Denpasar itu bisa dipercaya oleh Bapak Gubernur dan OPD-OPD yang lain. Ya, Bapak Ibu, saya tambahkan, jadi kompetitor daripada SMK Negeri 5 itu sangat banyak. Sekolah seni saja yang besar di samping kami itu ada yang sangat lengkap, kemudian sanggar-sanggar, baik itu sanggar per orang maupun perkumpulan sangat besar ada dan banyak, termasuk juga ada universitas yang sering disebut dengan Institut Seni Indonesia, yang ISI, itu adalah juga dekat dengan kita. Nah, kami di sini dengan teman-teman berusaha memenuhi kebutuhan daripada para pelanggan kami, terutama Bapak Gubernur dan OPD yang lain, terutama di dinas ya, dengan tanpa ada alasan apapun kita tidak boleh menolak. Dengan waktu kapanpun ataukah sependek apapun waktu yang disiapkan kita harus siap. Nah, itu yang komitmen kami. Caranya bagaimana? Ya, kita memiliki di sini 3 kelas, Bapak Ibu. Jadi otomatis kita memiliki 3 grup. Ya, seperti tadi kami sampaikan, satu hari hanya selang berapa menit saja kami tampil di 2 tempat. Nah, itu 2 grup yang jalan, Bapak Ibu. Nah, inilah yang kekurangan yang lainnya di di sanggar ataukah di pelatihan-pelatihan yang lain, dia tidak bisa memenuhi secepat itu dan dengan waktu yang pendek apapun. Nah, ini yang kami lakukan di SMK Negeri 5 Denpasar, sehingga selama 3 tahun terakhir sampai sekarang dan bahkan nanti sampai ke depan, kita akan selalu berpartner dengan beliau. Ya, sehingga tempat belajar anak kita itu tetap akan banyak, bukan hanya di SMK Negeri 5 Denpasar saja pakunya, tetapi banyak. Nah, kemudian bagaimana yang lainnya untuk jurusan atau kompetensi kalian hospitality atau perhotelan? Ya, kami tetap berusaha menyiapkan tempat-tempat belajar tempat yang lain. Nah, ini kami serahkan kebebasannya kepada guru dan anak-anak. Dia belajarnya maunya di mana? Maunya di hotel, maukah di restoran, ataukah dia usaha sendiri untuk lakukan kegiatan? Kami lakukan seperti itu. Kapan, di mana? Nah, inilah yang harus kita mengikuti, guru-guru harus mengikuti ya kesempatan yang ada. Kemudian anak-anak kita maunya di mana? Ya, jangan sampai. Nah, yang terjadi sudah mendekat ini adalah di usaha perjalanan wisata. Dia sangat jarang belajarnya di sekolah. Pasti dia di tempat wisata yang dia inginkan untuk belajar. Nah, inilah, jadi teman-teman guru itu harus terbiasa dia mengajar di luar sekolah sesuai dengan konteksnya pembelajaran yang selain kontekstual. Ya, biar dia sesuai, jangan sampai dia angan-angan saja di kelasnya dengan menceritakan, tetapi belum tentu dia itu bisa membayangkan sebenarnya. Tetapi kalau dia langsung di tempatnya belajar, kalau dia mau sebagai pemandu wisata, dia langsung akan datang ke tempat wisata, dia bisa akan berpraktek langsung di sana. Apakah hanya satu matkul saja? Begitu tidak. Kalau vokasi itu menunjang satu dengan yang lain. Sudah barang tentu dalam satu pembelajaran itu dia akan saling menunjang. Inilah salah satu juga keuntungan belajar blok. Jadi kita melakukan di sini blok mingguan, jadi selama seminggu pelajarannya, mata pelajarannya sama. Sehingga dia itu mempunyai waktu yang sangat panjang untuk menyelesaikan satu pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Saya kira ada yang lain yang perlu disaringkan, mungkin teman-teman dari Bali juga yang sempat hadir pada saat ini, silakan kita sharing bersama. Ini mumpung kita disiapkan waktu, kemudian fasilitas dari komunitas GSM nasional untuk kita bisa artinya saling berbagi kepada kita semua. Baik, ini Pak, ya, yang lainnya. Ya, saya kira belum ada. Ya, silakan Pak Agung, silakan dipandu lagi. Ya, terima kasih Bapak
narasumber Bapak Imade Budastika SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru hebat dan komunitas GSM. Jadi beliau sudah memaparkan 1000 panggung dan juga apa yang terjadi di SMK 5 Denpasar dan sudah dilaksanakan dengan maksimal, apa yang sudah menjadi program-program, strategi, visi dan misi di SMK 5 Denpasar, kemudian sistem pembelajaran yang sudah dilaksanakan melalui sistem blok, baik itu mingguan, itu sudah memberikan motivasi dan bisa memberikan acuan kepada pembelajaran yang maksimal nantinya. Itu harapan kita ke depan, ya harapan ke depan kita itu adalah bagaimana kita mampu mencerdaskan kehidupan bangsa secara utuh, murni, konsekuen menuju anak bangsa yang berprestasi. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi, kita sharing lagi, ya kami silakan Bapak. Tadi juga dalam sistem PKL kita ada kelas industri yang sudah kita laksanakan. Jadi kita bisa kelas industri dengan pihak hotel, diantaranya Hotel Windam Garden, Ramada by Windam, kemudian Mercure, Neo Plus, dan juga yang baru-baru dengan MOU menikah dengan kita lagi 4 hotel yang sudah akan siap melaksanakan kelas industri. Di antaranya Fontana, 010, kemudian Paris Riverview, Aston Denpasar. Nah itu termasuk Bidadari, grup hotel dan restoran yang ada di daerah Seminyak. Ini sudah pelaksanaan kita kelas industri semakin maksimal. Jadi yang paling permanen itu adalah di Windam yang sudah mendapatkan pemandangan, yaitu antara Windam Garden dan Ramada by Windam. Jadi kita melaksanakan kelas nice di sana juga menumbuhkan 1000 panggung. Dan situ juga menumbuhkan 1000 panggung untuk seni kerawitan yang mengisi acara setiap hari. Demikian Bapak Ibu, kalau tidak ada, nah mungkin ada beberapa yang bisa saya simpulkan di kegiatan kita hari ini, bahwa jadi kesimpulan kita untuk apa yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Imade Budastika, bahwa pembelajaran 1000 panggung ini yang pertama dapat memotivasi belajar meningkat. Yang kedua, kompetensi peserta didik itu juga meningkat, kemudian attitude peserta didik meningkat diimbangi dengan apa yang mereka dapatkan di dunia usaha dan dunia industri. Kemudian terjalinnya teamwork yang solid di antara siswa itu sendiri dan juga dewan guru. Kemudian pengalaman, jadi pengelolaan dan pertunjukan itu semakin meningkat. Jadi bisa memberikan suatu motivasi sehingga bisa menumpahkan hasratnya di bidang seni pertunjukan itu. Bisa dia bebas berkreativitas, berinovasi dalam bidang seni itu sendiri. Dan juga memiliki tempat belajar tiada batas. Jadi dengan 1000 panggung itu ya bisa meningkatkan pembelajaran tiada batas. Kemudian yang ketujuh adalah kepercayaan masyarakat terhadap sekolah untuk meningkatkan daripada baik itu mutu. Jadi kepercayaan masyarakat kita itu lebih bertambah kepada kita. Yang terakhir adalah dia juga mendapatkan income. Jadi penambahan penghasilan itu bagian daripada motivasi dari peningkatan dalam bidang membina itu guru itu sendiri dan siswa itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan 1000 panggung itu sendiri dalam pengembangan motivasinya di bidang seni pertunjukan itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya simpulkan apa yang menjadi hasil webinar kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu. Mungkin ada teman dari Bapak narasumber ya 3 menit untuk memberikan statementnya terhadap apa yang menjadi 1000 panggung ini.
yang bisa dijadikan acuan dan motivasi untuk kita berbagi sebagai pembelajaran GSM Guru Berbagi. Monggo Pak, silakan temannya 3 menit saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembali. Bapak Ibu hebat yang saya hormati dari seluruh Indonesia. Ini saya lihat ada yang dari SD, kemudian ada SMP, ya, kemudian SMK, teman-teman kita di SMK. Luar biasa Bapak Ibu sudah bersama-sama. Saya hanya sedikit statement kita untuk penutupnya adalah mari kita berikan anak-anak itu belajar dengan apa yang dikehendaki oleh dia. Tapi ini bukan kebelabasan. Tidak hanya bebas dengan tanda kutip dia mau melakukan semuanya sebebasnya, tidak. Tetapi kita sebagai guru, mari kita fasilitasi, kita arahkan. Itu Bapak Ibu. Sehingga saya mencoba di sini di SMK Negeri Madenpasar perubahan yang sangat signifikan, terutama pada anak-anak kami yang di sini, ya, yang dulunya sangat sulit untuk mengarahkan dia. Ternyata setelah diberikan kebebasan untuk dia berkreasi, kemudian untuk melakukan penampilan-penampilan, ternyata kami bisa membinanya dengan baik. Termasuk juga teman-teman atau anak-anak yang ada di hospitality, itu dia sudah terbiasa dengan disiplin yang sangat ketat, ya, kemudian waktu yang sangat tepat, dan penampilan yang sangat super. Nah, ini juga dia sudah bisa menyesuaikan diri dengan senang hati dia untuk lakukan suatu pembelajaran. Kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita seluas-luasnya, ya, dengan kita memfasilitasi, memberikan dia peluang atau ruang untuk berinovasi dengan selalu kita awasi batas-batas norma yang baik, yang mana yang boleh, mana yang tidak. Kita hanya sebagai pengarah. Jadi tidak lagi sebagai guru yang hanya mencekoki pengetahuan dan keterampilan, tetapi marilah kita coba menggali pengetahuan itu dari anak-anak, ya, dan juga keterampilan dari anak-anak kita, bukan terbaliknya, keterampilan itu datangnya dari gurunya. Dengan demikian saya percaya anak itu akan merasa senang dan mau berpacu untuk melakukan pembelajaran. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf kurang lebihnya saya atas nama SMK Negeri Madenpasar mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu seluruh Indonesia semuanya dalam acara berbagi pengalaman di siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya Om Sandi. Sama-sama Pak Made, terima kasih. Terima kasih Pak Made Buddha Astika SPD MPD. Terima kasih atas waktunya. Aplaus untuk Pak Buddha Astika ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon membuka untuk gambar biar kelihatan nanti pada akhirnya kita akan atas nama SMK Negeri Madenpasar dan guru berbagi yang menyenangkan pada siang hari ini. Terima kasih sekali kepada semua pihak yang sudah melaksanakan dan ikut webinar pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Buah semangka, soto babat, ditambah terasi. Tidak nyambung. Mantap. Tapi kan tadi SMK memang hebat dan berprestasi. Jaya untuk kita semua, Indonesia hebat. SMK hebat dan untuk kemajuan bersama. Demikian dari kata saya tutup dengan Pramono Sandi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya akan serahkan kepada pembawa acara untuk menutup dan foto bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada moderator kita Bapak Agung Astara dan narasumber kita Bapak Buddha Astika. Dan saya akan tampilkan
untuk mendapatkan sertifikat sebagai partisipan aktif dalam kegiatan komunitas berbagi pada hari ini, yaitu untuk Pak Sunaidi Solihin yang sudah bertanya kepada acara pada hari ini. Terima kasih Pak Solihin. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, rahayu. SMK Negeri 5 Denpasar memiliki 2 bidang keahlian, yaitu pariwisata serta seni dan ekonomi kreatif, dan memiliki 4 program keahlian, yaitu perhotelan, kuliner, usaha layanan pariwisata, dan seni pertunjukan. Teaching Factory yang dikelola SMK Negeri 5 Denpasar antara lain Teaching Factory Floris yang pemasarannya dilakukan secara online maupun langsung sesuai permintaan Dudika dan masyarakat. Teaching Factory Laundry melayani home service cleaning, laundry panggilan maupun antar jemput laundry. Teaching Factory Kuliner yang pemasarannya dilakukan secara online maupun langsung, menyediakan pastry sesuai kebutuhan pasar, serta menyediakan aneka ragam kue untuk kegiatan tertentu. Teaching Factory Seni Pertunjukan mengembangkan ciptaan tari dan kerawitan yang diusulkan memperoleh surat pencatatan cipta di Kementerian Hukum dan Hak Asasi RI, serta mempromosikan dan menjual DVD melalui media sosial maupun marketing digital. Teaching Factory Vidya Tours and Travel melayani pemanduan wisatawan domestik maupun internasional dan menyewakan mobil wisata. SMK Negeri 5 Denpasar juga memiliki LSP yang melayani pelaksanaan uji kompetensi siswa SMK, diklat asesor kompetensi, dan perpanjangan lisensi asesor kompetensi. SMK Negeri 5 Denpasar telah mengembangkan kelas industri 4 program keahlian yang mampu melaksanakan kegiatan MICE di Hotel Wyndham Garden Kuta. Kegiatan ini mampu mengasah kemampuan siswa dalam mengorganisir suatu acara dan menumbuhkan rasa kerjasama, kekompakan, kreativitas, serta kedisiplinan yang menjadikan mereka lulusan yang siap terjun di dunia usaha dan dunia industri.